Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Disa Monika. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Anak Bangsa semester 3 jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memberikan materi mengenai no free sex. Seks bebas merupakan hubungan badan atau hubungan seks di luar nikah, yang dimana hubungan tersebut dilakukan secara bergonta-ganti pasangan, tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, bentuk-bentuk seks bebas itu ada apa aja sih? Yang pertama ada kissing. Kissing merupakan berciuman berupa pertemuan bibir dengan bibir lawan jenis yang dilakukan atau didorong dengan hasrat seksual. Yang kedua ada necking. Necking merupakan bercumbu tidak sampai pada menempelkan alat kelamin, biasanya dilakukan dengan berpelukan, memegang payudara, atau melakukan oral seks pada alat kelamin tetapi belum bersenggama. Yang ketiga ada petting. Upaya membangkitkan dorongan seksual dengan cara bercumbu sampai menempelkan alat kelamin dan menggesek-gesekkan alat kelamin dengan pasangan namun belum bersenggama. Yang terakhir ada sexual intercourse. Terjadi kontak melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas. Yang pertama ada perspektif biologis. Perspektif biologis adalah perubahan-perubahan hormonal yang hasrat seksual atau libido seksual remaja. Peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk pengeluaran sperma. Yang kedua, pengaruh orang tua baik karena ketidakkacuhan maupun karena sikapnya yang masih mentabukan pembicaraan mengenai seks dengan anak tidak terbuka terhadap anak. Orang tua cenderung membuat jarak dengan anak dalam masalah ini. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya kecenderungan pengetahuan yang makin bebas antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan masyarakat. Selain itu, pada masa remaja, pengaruh teman sebaya sangat kuat sehingga munculnya penyimpangan perilaku seksual dikaitkan dengan norma kelompok sebaya. Lalu dampak seks bebas pada remaja. Banyak remaja yang tidak mengetahui akibat mereka melakukan seks bebas terhadap kesehatan reproduksinya, baik dalam jangka waktu panjang maupun dekat. Nah, ada beberapa dampak perilaku seks bebas pada remaja. Yang pertama, kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan adalah suatu kehamilan yang terjadi dikarenakan suatu sebab sehingga keberadaannya tidak diinginkan oleh satu pihak maupun kedua pihak orang tua bayi tersebut. Lalu yang kedua ada IMS atau infeksi menular seksual. Infeksi ini adalah infeksi yang penularannya melalui hubungan seksual. Biasanya terjadi karena bergonta-ganti pasangan. Kemudian yang ketiga ada HIV atau AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala infeksi akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Penyebabnya adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV atau AIDS ini merupakan penyakit yang menular dengan melalui hubungan seksual. Lalu yang keempat ada psikologis. Dampak lain perilaku seksual remaja yang sangat berhubungan dengan kesehatan reproduksi adalah konsensi psikologis. Setelah kehamilan itu terjadi, pihak perempuan atau tepatnya korban utama dalam masalah ini, perasaan mereka akan bingung, cemas, malu, merasa bersalah yang dialami remaja setelah mengetahui kehamilannya bercampur dengan perasaan depresi, pesimis terhadap masa depan mereka dan kadang disertai rasa benci baik terhadap diri sendiri maupun kepada pasangan mereka. Lalu ada beberapa cara untuk menghindari perilaku seks bebas. Yang pertama, mencari kegiatan atau alternatif baru. Dari kita melakukan kegiatan atau kita mengikuti organisasi-organisasi yang lain, kita bisa menyibukkan diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang negatif. Biasanya apabila kita sudah sibuk terhadap kegiatan-kegiatan kita tidak terfokus terhadap hal-hal lain seperti hal-hal yang negatif. Lalu ada bijak menggunakan media sosial. Kita bisa menggunakan media sosial dengan baik seperti kita untuk belajar atau untuk sharing-sharing tugas atau untuk menonton video atau membuat video seperti ini. Apabila kita membuka media sosial untuk hal-hal yang negatif atau berbau porno, kita pasti juga akan terbawa ke hal-hal tersebut. Makanya kita harus bijak menggunakan media sosial agar kita terhindar dari hal-hal yang berbau porno atau negatif tersebut.
Baik, itulah sedikit pembahasan dari saya tentang no free sex. Dari pembahasan yang tadi, bukan berarti kita tidak boleh untuk berpacaran. Namun, kita berpacaran untuk melakukan hal-hal yang positif seperti untuk penyemangat belajar, teman jalan, teman nongkrong, teman makan, namun tidak melakukan hal-hal yang negatif. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.